Sebetulnya ide Caimin ini fokusnya bukan pada penghapusan jabatan gubernur ya. Jadi ide pokoknya bukan di situ. Coba silakan cek ulang pernyataan resminya. Sesungguhnya yang diusulkan ide utamanya itu menghapus pemilihan gubernur secara langsung di tingkat provinsi. Kenapa? Karena yang pertama, demokrasi kita ini hari ini kan demokrasi yang mahal, demokrasi yang pragmatismenya luar biasa, materialismenya luar biasa, sehingga ini sudah mencapai derajat membahayakan, kira-kira gitu, membahayakan demokrasi, membahayakan moral, membahayakan sikap, bahkan akhlak gitu kan. Nah, pertanyaan ini gimana cara kita mengatasi ini? Semua pihak ingin mengatasi keadaan anomali ini. Tapi gimana caranya? Salah satu cara yang diusulkan Caimin itu adalah cobalah kita periksa ulang pemilihan-pemilihan yang bersifat langsung, mana yang bisa dipangkas, kira-kira begitu. Mana yang bisa dipangkas. Nah, Caimin menemukan ide bahwa yang perlu dipangkas antara lain di level provinsi atau gubernur. Biarlah presiden langsung, bupati wali kota langsung, kepala desa langsung, ya kan? Tapi untuk gubernur, ya ditinjau ulang kalau mau secara langsung. Itu pun ada alasan yang kuat. Saya kira ini kan kita letakkan pada banyak opsi ya. Untuk misalnya pemilihan gubernur ini kita kembalikan ke DPRD. Ini kan opsinya minimal 3. Jadi jika pemilihan gubernur itu dihapus, maka kan harus ada solusi alternatifnya. Alternatifnya itu kan kembali ke DPRD. Tapi DPRD pun kan ada 3 opsi, Mbak, menurut saya. Yeah. Opsi pertama, partai-partai mengusulkan pasangan calon ke DPRD. Okay. Untuk apa? Tentu untuk dipilih dan ditetapkan secara demokratis. Jadi kewenangan penuhnya ada di DPRD provinsi. Ya persis sama seperti pemilihan gubernur di masa lalu sebelum pilkada langsung, ya kan? Itu opsi pertama. Opsi kedua, jangan lupa posisi gubernur ini juga wakil pemerintah pusat, ya kan? Dia bukan kepala daerah otonom, bukan. Dia wakil pemerintah pusat, sehingga opsi yang berikutnya juga bisa untuk diperdalam, yaitu DPRD hanya memilih menetapkan 2 atau 3 pasangan calon saja, tidak memilih 1 pasangan calon. 2 atau 3 pasangan calon itulah yang diusulkan ke pemerintah pusat. Kemudian pemerintah pusat, presiden dalam hal ini, memilih salah satu di antaranya untuk menjadi gubernur atau wakil gubernur definitif. Itu opsi yang kedua. Opsi yang ketiga terbalik. Presiden yang mengusulkan pasangan calon disampaikan kepada DPRD provinsi. DPRD provinsilah yang kemudian memilih dan menetapkan salah satu di antara 2 atau 3 pasang calon yang diusulkan oleh presiden. Ya. Jadi 3 opsi ini menurut saya perlu dipertimbangkan. Jangan lupa, provinsi bukanlah daerah otonom. Dia gubernurnya saja wakil pemerintah pusat, sehingga perlu juga keterlibatan pemerintah pusat dalam proses pemilihan gubernurnya. Itu 3 opsi. Opsi yang keempat ini yang paling tidak kita anjurkan. Presiden menunjuk langsung gubernur dan wakil gubernurnya. Jadi semacam hak prerogatif kayak mirip menteri lah gitu, menunjuk jabatan menteri. Jadi nggak ada keterlibatan siapapun. Nah ini kalau yang keempat tentu tidak kita anjurkan, karena itu kewenangan presiden menjadi full power gitu kan, tanpa keterlibatan publik atau keterlibatan masyarakat. Yang prerogatif cukuplah untuk menteri saja, tapi kalau untuk gubernur, wakil gubernur, saya kira nggak usah. Perlu ada partisipasi dari pihak lain, dalam hal ini adalah DPRD yang dianggap sebagai representasi dari masyarakat di provinsi bersangkutan. Kira-kira gitu, Mbak, jalan pikirannya.